Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan pembahasan tentang suku Goth. Setelah garnison Romawi yang dikomandoi oleh Sueridus dan Kolias ini meninggalkan kota dan bergabung dengan Fritigern, tidak lama kemudian orang-orang Goth mengepung Adrianople. Namun karena perlengkapan tempur mereka yang kurang memadai, banyak dari mereka yang terbunuh, dan akhirnya Fritigern memerintahkan untuk mundur. Mereka berpencar. Para tahanan dan pengkhianat Romawi yang bersama mereka menuntun orang-orang Goth menuju ke desa-desa kaya tanpa penjagaan. Mereka membakar seluruh desa, menjarah, menyiksa, dan membunuh penduduk tanpa pandang usia dan jenis kelamin. Pada tahun 377, banyak orang-orang Goth di wilayah Romawi lainnya yang bergabung dengan Fritigern, seperti para budak, penambang, dan tahanan. Mereka sangat marah atas apa yang telah mereka alami selama berada di Kekaisaran. Mereka membuat gerobak yang luas untuk menampung hasil jarahan yang mereka jarah dari desa-desa dan kota-kota Romawi. Tragedi yang mereka alami kini membuat mereka menjadi salah satu pasukan besar yang amatlah kuat. Kaisar Valens yang saat itu telah memantau situasi tersebut dari Antioquia mengirim jenderalnya Victor untuk menegosiasikan perdamaian dengan Persia Sasaniah di timur. Ia juga segera memindahkan pasukan utama Romawi di timur ke Thrace. Sementara pasukan utama Romawi tiba, Kaisar Valens juga turut mengirim pasukannya di Armenia yang dikomandoi oleh Trajan dan Profuturus. Masih belum cukup, Kaisar Valens juga meminta bantuan pada Romawi Barat yang saat itu dipimpin oleh temannya, Kaisar Gratian. Sang Kaisar Barat menanggapi permintaan Kaisar Valens dengan mengirimkan Comes Domesticorum Recomeres dan Comes Rei Militaris Frigeridus menuju pegunungan Haemus yang membentang di sungai Donau di Balkan. Tugas mereka adalah menahan orang-orang Goth agar tidak menyebar ke barat. Bukannya menahan, pasukan besar dari barat ini malah menyatu dengan pasukan dari timur. Hal ini menandakan adanya ancaman super serius dari orang-orang Goth. Trajan dan Profuturus yang memimpin pasukan Romawi Timur dari Armenia tiba di Thrace. Namun, Frigeridus yang memimpin pasukan tambahan dari Pannonia dan Transalpin belum tiba dikarenakan jatuh sakit. Sedangkan Rhizomeres yang memimpin sebagian pasukan Gratians Palatin mengambil alih komando pasukan gabungan atas persetujuan bersama di Marcianople. Dengan ini, Goth menarik diri ke utara pegunungan Haemus, dan pasukan gabungan Romawi turut mengejar mereka. Pada sebuah daerah yang disebut Etselis, 15 km dari Marcianople, terjadi pertempuran yang dinamakan Battle of Willows. Pasukan Romawi kalah jumlah, sayap kiri mereka runtuh. Namun dengan bala bantuan dan disiplin para tentara Romawi, situasi berangsur terkendali. Goth akhirnya mundur dari pertempuran berdarah ini. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Profuturus terbunuh. Setelah pertempuran, pasukan Romawi mundur ke Marcianople, dan pasukan Goth menghabiskan 7 hari di dalam gerobak mereka sendiri sebelum meninggalkan Etselis. Pada musim gugur, Rhizomeres kembali ke Gaul untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan untuk kampanyenya tahun depan. Sementara Valens mengirim Magister Equitum Saturninus ke Thrace untuk bergabung dengan pasukan Trajan lalu membangun blokade di Haemus untuk memblokir orang-orang Goth. Orang-orang Goth sekali lagi mengalami kelaparan luar biasa dan putus asa. Mereka mencoba menerobos namun gagal. Fritigern kemudian meminta bantuan pada prajurit bayaran suku Hun dan Alans untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saturninus yang sadar bahwa dia tidak bisa lagi menahan serangan orang-orang Goth, akhirnya mundur meninggalkan blokade. Orang-orang Goth akhirnya dapat dengan bebas mendobrak masuk ke wilayah Kekaisaran Romawi lagi. Mereka masuk sejauh pegunungan Rodop sampai Hellespontus.
terjadi lagi dan lagi. Orang-orang Goth dengan biadab membantai dan menyiksa para penduduk Romawi di pegunungan Rodop dan Hellespontus. Mereka memperbudak penduduk layaknya binatang buas. Prajurit bayaran Hun dan Alan yang menjadi sekutu baru Goth memisahkan diri ke Deultum untuk menjarah. Mereka memenangkan pertempuran Deultum dengan menghancurkan pasukan Romawi Timur dan kota tersebut. Orang-orang Goth bergerak ke Augusta Traiana. Mereka berencana untuk menyerbu Jenderal Frigeridus. Tetapi para pengintai Frigeridus mendeteksi adanya penyerbuan ini, dan sang jenderal pun melarikan diri ke Illyricum. 30 Mei 378, Kaisar Valens akhirnya kembali ke Konstantinopel dari Antioquia setelah memberikan banyak konsesi kepada Persia Sasania. Tibanya kaisar di ibu kota menyebabkan kericuhan terhadap dirinya. Penduduk ibu kota menuduh bahwa kaisar telah mengabaikan pertahanan. Mereka mendesak kaisar untuk meninggalkan kota dan segera menghadapi orang-orang Goth. Kaisar Valens dan pasukannya meninggalkan kota setelah 12 hari menuju Melantias di barat Konstantinopel. Di kota ini, ia membagikan uang, perbekalan, dan pidato pada pasukannya untuk meningkatkan moral mereka. Kaisar Valens juga menurunkan jabatan Trajan karena kekalahannya di Battle of Willows dan menunjuk Sebastianus yang telah tiba dari Italia untuk mengkomandoi pasukan Romawi Timur. Langkah awal yang dilakukan Sebastianus adalah menyergap orang-orang Goth dalam skala kecil di Adrianopel. Langkah tersebut berhasil membuat Fritigern menarik orang-orangnya di Adrianopel menuju Kabil. Pada malam 8 Agustus 378, Fritigern mengirim utusan yang dipimpin oleh seorang pendeta Kristen ke markas Kaisar Valens untuk negosiasi dengan membawa 2 surat. Yang pertama, ia mengatakan bahwa orang-orang Goth hanya menginginkan tanah di Thrace, dan sebagai gantinya, mereka akan bersekutu dengan Romawi. Dan surat yang kedua merupakan surat pribadi yang ditujukan oleh Kaisar Valens, bahwa Fritigern menginginkan perdamaian dengan syarat orang-orang Romawi harus bisa Kaisar kendalikan, agar ia dapat menegakkan perdamaian pada orang-orangnya sendiri. Kaisar Valens menolak penawaran negosiasi Fritigern. Ia bergerak ke Adrianopel untuk melawan Goth. Fritigern dan orang-orang Goth yang mendengar Kaisar Valens tiba di Adrianopel pun segera bergerak dan mendirikan kemah di luar dinding Adrianopel. Fritigern mengirim lebih banyak utusan perdamaian untuk Kaisar Valens. Selain itu, ia juga mengirim utusan untuk meminta bantuan kavaleri Gerutungi dan Alan yang terpisah dari pasukan utama Goth untuk berjaga-jaga. Sang kaisar saat itu sedang mempertimbangkan kembali negosiasi perdamaian Goth dan bersiap untuk mengirim Rhizomeres untuk bertemu dengan Fritigern. Namun 2 legiun Romawi, Scutari di bawah komando Cassius dan Sagittari di bawah komando Bacurius, melakukan kontak dengan orang-orang Goth tanpa perintah karena tersulut provokasi. Hal inilah yang memicu pertempuran besar Adrianopel. Kavaleri Goth Gerutungi di bawah kepemimpinan Alateus dan Saprax dan kavaleri suku Alan akhirnya tiba di Adrianopel dan segera masuk dalam pertempuran. Sayap kiri Romawi dikepung dan dihancurkan. Kekalahan Romawi tidak bisa dihindarkan. Pertempuran ini seakan-akan hanya menjadi ajang pertumpahan darah bagi pasukan Romawi Timur. Hanya sedikit dari mereka yang selamat dan berhasil melarikan diri. Sebastinus, Trajan, Equitius, dan 35 perwira senior mereka mati terbunuh. Sementara Rhizomeres, Victor, dan Saturninus selamat dan melarikan diri. 2/3 dari pasukan Romawi Timur terbaring tak bernyawa di pertempuran. Untuk Kaisar Valens, ada banyak pendapat tentangnya. Beberapa pendapat mengklaim bahwa Kaisar terluka dan dibawa keluar pertempuran oleh beberapa pasukannya menuju ke rumah pertanian. Orang-orang Goth mengejar dan membakar rumah tersebut. Beberapa pendapat lainnya menyatakan Kaisar Valens terbunuh dalam pertempuran. Apapun yang terjadi, jasadnya tidak pernah ditemukan.